Wanita buta ini tidak sengaja menjadi dekat dengan seorang pria petinju yang hidupnya serampangan. Cholmin adalah mantan petinju profesional yang beralih kerjaan menjadi pekerja serabutan untuk memenuhi kehidupannya. Malam itu Cholmin mendapat pekerjaan baru, menggantikan kakek tua untuk jaga malam. Ketika ia sedang menonton TV, tiba-tiba ada yang datang seorang wanita yang tiba-tiba memberikan makanan. Tanpa tahu sekarang kakek itu digantikan oleh Cholmin. Ketika pria ini menanyakan dirinya, wanita ini kaget sekali mendapati bukan kakek biasa yang sedang jaga malam di sini. Wanita ini pun kemudian pergi dalam keadaan hujan-hujan. Dan Cholmin baru menyadari wanita itu ternyata buta. Karena tidak tega, Cholmin meminta wanita itu untuk nonton bersamanya sembari menunggu hujan. Ketika Junghwa pulang, ia memberikan kimbap yang sudah dibuatnya kepada Cholmin. Sehari-hari Junghwa bekerja di sebuah kantor customer service. Karena ia hanya memerlukan suara di sini. Tapi di kantor itu bosnya terlihat tertarik dengannya. Bahkan terang-terangan meremas bahu Junghwa. Namun Junghwa mau tidak mau hanya diam saja. Hari itu Cholmin tiba-tiba kembali ke tempat latihan tinjunya dulu bertemu dengan pelatihnya. Namun direktur tempat Cholmin dulu berlatih tidak menyukai kedatangan Cholmin lagi. Pria ini bertemu kembali dengan saingan tinjunya dahulu yang pernah dikalahkannya. Taisik kini adalah petinju profesional. Setelah 4 tahun Cholmin menghilang. Namun direktur tempat Cholmin bekerja masih enggan menerima kembali kehadiran Cholmin yang tiba-tiba. Lagi-lagi malam itu Cholmin bersama Junghwa nonton bersama di pos satpam ini. Tiba-tiba Junghwa berkata, dia mencium aroma tidak sedap di ruangan ini. Ternyata asalnya dari kaki Cholmin yang lusuh, dan sudah lama tak dicuci membuat Cholmin merasa minder. Akhirnya setelah Junghwa pulang, Cholmin kemudian mencuci bersih kakinya sendiri. Dan tak lupa memberikan hadiah kepada Junghwa, yakni buah persik yang sudah dicucinya. Di rumah Junghwa yang sedang duduk dekat dengan ruang cucinya, menyadari air tergenang karena lubang pembuangannya tersumbat. Alhasil karena tidak bisa melihat itu membuat Junghwa terjatuh. Malam besoknya Cholmin yang sudah siap menunggu Junghwa sudah membersihkan sepatunya. Ia sudah hafal langkah kaki Junghwa dengan tongkatnya. Junghwa menyadari Cholmin membeli sepatu baru dari baunya membuat pria ini salting. Kemudian ketika selesai menonton, Junghwa belak-belakan menanyakan soal Cholmin apakah dirinya tampan. Tentu saja menurut dirinya sendiri Cholmin menganggap dirinya tampan-tampan saja tuh. Wanita buta ini nyaris tertabrak mobil dan menjatuhkan botol minum di dekatnya. Ketika ia akan menyentuh pecahan kacanya, pria ini datang menyelamatkannya. Setelah kejadian itu Cholmin memutuskan akan mengantarkan Junghwa pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba di perjalanan Junghwa kelelahan karena kakinya terluka. Cholmin memutuskan menggendong wanita ini. Namun Junghwa sudah mengingatkan dirinya akan menyesal. Benar saja ketika di tengah perjalanan. Ternyata rumah Junghwa harus menaiki anak tangga yang begitu banyak. Dan Junghwa berkata ia sudah bilang, Cholmin akan menyesalinya. Tapi pada akhirnya pria itu tetap teguh, menggendong Junghwa sampai akhirnya tiba di rumah Junghwa. Sebelum Cholmin pulang, Junghwa meminta tolong kepada pria itu untuk mencari penyumbat yang ada di ruang cucinya. Setelah Cholmin membantunya, Junghwa kemudian memberikan tiket konser musik kepada Cholmin untuk berdua. Bahkan sebelum mereka bertemu, Junghwa bela-bela membawa dirinya ke salon untuk mengubah bentuk rambutnya. Ternyata hasilnya tampak aneh. Namun wanita ini tidak bisa melihatnya. Ketika mereka bertemu, Cholmin hanya bisa tertawa melihat bentuk baru Junghwa. Keduanya menikmati musik ini bersama-sama. Saat keduanya pulang berkencan menonton acara musik, Junghwa tampak tertarik menanyakan kehidupan Cholmin yang tampak kurang nyaman. Akhirnya Junghwa kecewa kemudian pulang dan meminta Cholmin untuk pulang juga. Namun Cholmin menjelaskan hidupnya sangat berantakan dan itu adalah kekurangannya. Ia hanya tidak mau berbagi kesusahan pada gadis ini. Esoknya ketika Junghwa bekerja, bosnya memanggilnya ke ruangan. Ia memberikan Junghwa hadiah, namun Junghwa yang takut kemudian menolaknya. Karena tidak mau bosnya melakukan hal terlalu jauh. Cholmin sendiri mencoba bertemu lagi dengan pelatih dan direkturnya untuk memberinya kesempatan karena ia butuh uang. Cholmin menjelaskan 4 tahun ia menghilang ternyata di penjara karena dulu ia bekerja sebagai penagih hutang. Saat itu ia menagih seorang bapak tua, namun berakhir buruk karena membuat pria itu cacat seumur hidupnya. Setelah itu Cholmin menyerahkan diri ke polisi untuk ditahan. Di tempat Junghwa sendiri, ternyata bosnya mengikuti wanita itu sampai ke rumahnya. Bosnya merasa malu setelah Junghwa menolak hadiahnya mentah-mentah.